Aku bingung deh sama Bea Cukai Indonesia. Sekarang aku pengen tanya sesuatu nih. Coba tolong bantu jawab ya. Mungkin bea cukai di negara kita bukanlah bea cukai yang terbaik. Beberapa waktu lalu ada seorang pemenang lomba di Jepang yang bercerita di media sosial bahwa piala yang diberikan atas kemenangannya dikirim ke Indonesia, lalu dikenakan pajak karena bea cukai merasa bahwa piala itu merupakan barang berharga. Sebenarnya mungkin memang piala itu barang berharga. Orang yang mendapatkannya pastilah memiliki nilai sentimental pada piala itu. Kalau kamu ke bea cukai, mungkin kamu akan menemukan banyak lagi barang yang unik. Salah satu hal unik yang pernah tercatat adalah pengenaan pajak atas brosur universitas luar negeri. Di mana brosur itu merupakan alat promosi universitas luar negeri yang mengakibatkan pajaknya harus dibayar oleh instansi pendidikan Indonesia. Bahkan nih, hadiah dari perusahaan untuk seseorang pun juga tidak luput dipajaki. Coba saja hitung berapa plakat penghargaan yang sering dipajaki oleh bea cukai. Mungkin kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa barang yang dipajaki adalah barang yang dibutuhkan oleh pemiliknya. Ya mungkin yang merancang kebijakan berpikir bahwa barang yang dibutuhkan akan jauh lebih mudah untuk dipajaki dibandingkan dengan barang mahal tetapi tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Ada satu logika yang cukup bisa menjelaskan masalah ini. Sama seperti uang, nilai barang memiliki sifat yang intrinsik dan ekstrinsik. Uang kertas itu mahal karena ada nilai ekstrinsiknya, di mana ada kesepakatan atau pengetahuan bahwa nilainya mahal, walaupun memiliki bahan yang murah. Sementara itu pastinya nih emas dinilai dari nilai intrinsiknya, di mana emas itu mahal karena logam tersebut memang logam yang langka dengan kualitas logam yang baik dibandingkan kebanyakan logam lainnya. Sekarang gini deh, pertanyaan besarnya adalah, apa sih sebenarnya yang dipajaki oleh bea cukai? Benda yang memiliki nilai intrinsik yang tinggi seperti emas, mobil, dan barang mewah lainnya, atau benda yang dihargai dengan nilai ekstrinsiknya, seperti piala, foto keluarga, belangkon warisan ayah, kemben pemberian sahabat, atau apapun yang menjadi mahal karena ada kesepakatan bersama. Memajaki piala, brosur, plakat, dan sebagainya membuat kita pastinya ya terheran-heran. Apa sih klasifikasi dari barang berharga menurut bea cukai? Mungkin kamu yang saat ini bekerja di bea cukai atau punya kenalan yang bekerja di sana, boleh kali ya bantu jelasin di komen di bawah.